Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan channel saya Teknik dan Musik. Oke guys, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang uji tidak merusak menggunakan cairan penetran. Jadi case-nya seperti ini kan. Beberapa lalu saya beli motor ya, tapi baru digunakan motor itu sudah rusak ya, banyak gejala-gejala kerusakan. Salah satunya adalah bocor di CVT-nya. Maka saya bawa ke bengkel segera, dan kata orang bengkel resminya banyak indikasi kemungkinan bocornya. Salah satunya adalah retak ya. Mereka asumsikan itu retak, dan selang berapa menit dari itu mereka berasumsi lagi bahwa itu tidak retak. So, sebagai orang teknik kita juga harus bertanya bagaimanakah retak ini dapat dipertanggungjawabkan secara teknik. Karena itu saya usulkan menggunakan uji NDT tidak merusak menggunakan penetran. Oke, jadi yang belum tahu apa itu penetran, adalah penetran bagian dari keluarga uji teknik tidak merusak kan. Jadi pengujian teknik tidak merusak itu banyak. Jadi fungsi dari uji tidak merusak itu adalah mengetahui fungsi atau keadaan suatu barang teknik tersebut dengan tidak merusak barang tersebut ya. Yang salah satu metode yang paling terkenal adalah dan paling mudah adalah penetran test. Jadi prinsip dasarnya seperti zaman dahulu ya, mbah-mbah kita orang teknik dia pakai kapur dan minyak atau oli. Jadi mengandalkan efek kapilaritas. Jadi apabila agan-agan punya nih permukaan yang ada indikasi bocor atau retak, kita oleskan oli tersebut ke tempat yang retak tersebut, maka oli secara otomatis akan masuk meresap ke dalam permukaan tersebut. Oke, setelah itu oli kita bersihkan semua, baru kita apply, kita tumpuk dengan kapur, dan secara otomatis kapur itu akan mengangkat ya, dengan memanfaatkan daya kapilaritasnya, mengangkat oli yang ada di dalam situ ke permukaan sehingga tampak oh ini loh, ini bocor seperti itu. Dan di zaman modern sekarang semakin dipercanggih, jadi oli tersebut digantikan dengan cairan liquid penetran yang berwarna ya, paling banyak warna merah, dan kapur tersebut digantikan dengan cairan developer. Oke, pada prinsipnya seperti itu. Oke, mari kita langsung lihat saja. Akan saya pakai khususnya untuk chemicalnya ya, untuk penetran ini. Dimulai dari cleaner. Oke, kita cari cleanernya rekan-rekan sekalian ya. Cleaner untuk ini saya pakai untuk spot check SKCS aerosol ya. Oke, mereknya Magnafloc. Diusahakan untuk merek setipe, artinya dari cleaner atau developer sampai ke penetran semuanya satu brand atau satu merek, kecuali disebutkan di standar ya. Oke, sini best before ya, April 2024, best before bukan expired sekarang seperti itu. Oke, ini adalah cleanernya. Cleaner cleaner cairan penetrannya bedakan ya. Cleaner dia SKC, C artinya cleaner sini untuk inisialnya, dan SKL ya, L liquid, SP2 penetran ya. Sini dijelaskan ini penetran aerosol, sama mereknya Magnafloc. Oke, sorry. Lalu untuk developer tetap pakai sama untuk Magnafloc ya. SKD di sini, SKD D ada developer, dan sini ada tulisannya developer. Oke, untuk penggunaannya nanti akan saya bahas lebih lanjut. Oke, jadi tahap yang pertama adalah penggunaan cleaner ya, yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar permukaan benda kerja yang akan diperiksa. Jadi permukaan benda kerja harus bebas dari kotoran-kotoran seperti karat, minyak, debu, dan lain-lainnya yang dapat menghalangi cairan penetran masuk ke dalam permukaan benda yang akan diuji ya. Untuk kalau agan-agan tidak punya cleaner, bisa menggunakan media lainnya seperti thinner dan lain-lain ya. Harus sampai benar-benar bersih ya. Oke. Jangan lupa pakai APD seperti masker, sarung tangan, dan lainnya.
Oke, setelah tahap cleaner sudah dilakukan, tahap selanjutnya adalah apply atau pengaplikasian cairan penetran. Aplikasinya bisa disemprot langsung atau bisa dengan kuas atau disemprotkan kepada kain, kemudian kainnya dilapkan kepada permukaan benda kerjanya ya. Permukaan yang disemprotkan ini harus merata dan didiamkan selama 5 sampai 10 menit kan. Oke, setelah didiamkan 5 sampai 10 menit, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembersihan kembali cairan penetran tadi yang sudah menempel selama 5 sampai 10 menit, dibersihkan dengan cleaner ya kan ya. Dibersihkan dengan cleaner dan dengan catatan tidak boleh ditembak atau disemprot langsung ke permukaan benda kerja menggunakan cat aerosolnya, cairan cat cleanernya maksudnya ya. Karena apa? Karena dapat menghilangkan penetran yang terlanjur sudah ada di dalamnya. Jadi dianjurkan pembersihannya menggunakan kain yang sudah disemprot basah dengan cairan cleanernya. Oke, nah seperti itu. Lalu diusap-usapkan sampai bersih, sampai tidak ada lagi cairan penetrannya. Oke, sehingga media untuk penerapan tahap selanjutnya yaitu developer sudah merata. Oke, ini adalah tahap selanjutnya yaitu penerapan developer. Oke, jangan lupa dikocok-kocok dulu supaya tidak mengendap, supaya developer di dalamnya merata dan lain-lainnya. Oke. Oke, untuk acuan standar dan metode yang digunakan untuk penerapan ini mengacu ke Amerika Standar ya, ASME nomor 5 tahun 2015. Oke, kita terapkan developernya. Oke, lalu ditunggu 5 sampai 10 menit lagi untuk waktu pengamatannya. Oke. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap pengamatan ya. Pengamatan setelah developer, seharusnya apabila ada cacat atau retak, cairan penetran yang tadi setelah diterapkan akan tertarik ke atas sehingga akan banyak timbul indikasi-indikasi atau warna merah seperti garis lurus ataupun bulat-bulat dan lainnya. Tapi pada kasus kali ini semua putih kan, tidak ada merah-merah satupun. Apabila itu retak harusnya ada garis lurus tipis merah di situ mengindikasikan kalau itu retak. Oke, maka dari ini saya simpulkan bahwa blok ini CVT ini tidak retak.